Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-temanku di mana aja kalian berada saat ini? Aku ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Semoga kedepannya lebih sukses lagi kepada kalian-kalian semua dan dimudahkan juga semua jalan kita ke depannya. Seperti yang udah aku janjikan sudah lama banget tentang bagaimana membuat daging kering ataupun kita kenal selama ini sebagai dendeng. Yang sebagai pengganti nasi ya, tapi memberikan protein kepada kita semua dalam melakukan perjalanan ke hutan ataupun ke gunung. Di sini kita bakal ada dua prosesnya, yaitu menggunakan mesin pengering ataupun kalau kita nggak punya mesin pengering, insya Allah aku bisa tunjukkan bagaimana kita membuat dendeng ini di oven. Bahan-bahan yang dibutuhkan mungkin kecap ABC yang manis, garam secukupnya. Aku suka bawang bombay, kalaupun nggak ada bawang bombay, mungkin bawang merah atau bawang bombay, kemudian bawang putih secukupnya, tergantung selera. Nah, di sini ada daging sapi, kita bisa juga daging ayam, bagian dada ya, yang tak bertulang. Nah, di sini ada dua, yang satu setengah beku, aku udah ambil tadi dari pembeku. Karena dengan daging setengah beku ini kita bisa mengirisnya itu lebih rapi, lebih tipis gitu loh. Karena nantinya daging yang tebal sekian setelah dimasukkan ke dalam mesin pengiring itu tipis dan lebih ringan karena semua air yang ada di dalam daging tersebut diambil. Ya. Ini boleh dikatakan bukan dimasak loh di kering ini, hanya dikeringkan, diambil kadar air di dalamnya itu sehingga kering dan bisa dimakan, langsung dimakan tanpa dimasak. Sedangkan nanti yang ada di oven, tentunya dengan proses pemanasan di oven itu daging itu agak matang ya. Kita berusaha untuk membuat proses itu lama, jadi nggak kering tapi proses masaknya di oven itu lama sehingga daging lembut. Oh ya, satu lagi. Untuk membuat daging lembut, nanti di dalam adonan ini kita bakal memberikan sedikit bubuk baking soda. Kalau nggak salah, ya mungkin sama namanya di Indonesia, baking soda. Yang gunanya untuk melembutkan daging. Jadi walaupun nanti kering di sini, tapi rasanya tuh renyah, lembut. Oke, kita lanjut aja. Pertama kita iris daging ini. Ya, setelah kita potong-potong daging sedemikian rupa, petak, mungkin ukurannya bakal 2 cm atau 3 cm, terserah kalian. Yang penting tebalnya itu sekitar 1 cm, dan nanti setelah dikeringkan ini bakal mengecil dan lebih ringan. Bahan lainnya adalah tadi aku bilang kecap ABC, kecap jawara saus sambal. Di sini aku paling suka extra hot ya, yang paling pedas deh. Kemudian ini bawang putih. Aku suka bawang bombay, nanti diiris ataupun di blender, dihaluskan, nanti semua dicampur dalam ini. Nah, sekarang kita masukkan semuanya. Ini contohnya ya, hanya untuk video ini aja. Nanti aku potong yang lebih banyak lagi untuk kebutuhan nanti perjalanan. Bagi kalian yang suka lebih pedas lagi, di sini ada sambal, bukan sambal lagi nih, Ultra Death Sauce. Ini lebih pedas dari apapun yang paling pedas di Indo, termasuk jawara ini. Ini cukup 1 tetes, 2 tetes sudah cukup dah untuk semua daging di sini. Kita mulai aja, kita masukin kecap ABC-nya secukupnya sesuai selera. Ini karena di sini agak dingin, jadi
habisnya mengental ya, agak susah. Udahlah, namanya kecap kental, tambah dingin lebih kental lagi. Cukup sedemikian, kemudian ditambah saus sambal jawara secukupnya, sesuai selera. Garam secukupnya. Nah, kemudian baking soda. Baking soda yang gunanya untuk melembutkan daging-daging yang mau direbus, mau dipanggang ataupun apa ya. Mungkin cukup 1 sendok teh atau 2 sendok teh. Kemudian setelahnya kita aduk aja. Nah, saat ini aku kurang mau pakai terlalu lama prosesnya. Bisa juga kita pakaikan ini bubuk bawang dan bubuk bawang putih. Yang seperti tadi aku katakan, ini dia bubuk bawang. Ada juga bubuk bawang putih, tapi sebenarnya ini kita buat ini tergantung rasa apa yang kita punya selera. Di sini 3 bahan yang aku suka: sambal, sama kecap manis, sama garam. Kadang ditambah ini, sama yang ada di Indonesia ini pasti ada bon cabe yang 15, tapi yang 30 juga bisa. Jadi hanya di sini aku hanya menunjukkan, maksudnya teksturnya gitu loh. Nanti setelah kering lebih kelihatan bagus. Kalau bubuk ini bubuk bawangnya cukup mungkin 2 sendok aja, 2 sendok teh. Kemudian kita aduk lagi, kita aduk rata ya. Salahnya timbangan aku itu bus baterai. Tadi yang mau aku usahain, di sini kita tandai ya, ini daging. Kita timbang sebelum kita keringkan dan kita timbang sesudah kita keringkan, berapa perbedaannya. Tapi menurut petunjuk sih, rata-rata ini bisa mengurangi beban itu sekitar 75%, jadi 3/4-nya tuh. Jadi yang kita bawa nanti naik gunung ataupun jalan di alam, itu kita hanya membawa berat 1/4 berat dari berat awalnya. Cukup ringan kan? Di sini sebenarnya aku bukan anti nasi. Nasi suka. Tapi kalau untuk perjalanan lama, katakanlah di atas 4 hari, katakan 3 hari juga, nasi itu berat, rasio berat dengan kalori yang dikandung itu nggak sepadan. Sedangkan dengan daging ini dan hal-hal yang lain itu berat ringan. Kalau yang berat memang oke. Katakanlah mahal ya. Tapi berapa sih harga kesehatan kita? Berapa sih harga suatu kemampuan kita untuk naik gunung dan pulang dengan selamat? Bagiku tidak ada harganya. Maksud di sini tidak, harganya itu tidak ternilai gitu loh. Kita bisa beli tenda mahal, tenda ringan yang mahal, ransel mahal yang ringan. Tapi kita bawa makanan Indomie, nasi yang punya kalori rendah, nggak masuk akal. Mungkin ada yang bilang, oh lu enak ngomong kayak gitu, gini bla 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 segala macam. Tapi cobalah, kalau kita bisa nabung untuk tenda, kita bisa nabung untuk kantung tidur,
kita bisa nabung untuk ransel yang bagus, ya kan? Setidaknya kita bisa nabung untuk menyediakan makanan yang membuat kita sehat, yang membuat kita berjalan lebih bahagia. Ransel kita yang ringan itu apa gunanya kan? Untuk jalan enak. Nah, makan yang ringan itu apa? Supaya lebih enak juga di badan, di dalamnya. Jadi enak di luar, enak-enak di dalam. Dan kita nggak perlu masak. Maksudnya ini tinggal makan loh. Tinggal setelah kering tinggal bawa, tinggal ngemil, tinggal makan. Udah. Tapi kalau memang 1 hari, 2 hari, oke lah bawa beras. Kalau memang mau bawa beras, katanya kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Nah, itu mungkin tradisi itu ya, tradisi omongan. Kalau memang nggak kenyang, coba makan bakso 5 kilo, kenyang nggak? Tanpa nasi. Logikanya aja. Oke, kita lanjut. Kita aduk-aduk. Nah, tuh. Setelah kita aduk merata, kita masukkan ke pengering ini. Nah, sebelum kita masukkan ini, kita jelaskan dulu bagaimana sih cara kerja pengering ini. Mesin pengering yang aku punya ini ada 5 tray ya. Yang paling bawah itu hanyalah untuk pada saat sausnya atau airnya menetes ke bawah. Ini yang dicuci nanti. Masing-masing tray ini diisi daging nanti sekelilingnya. Nah, kemudian setelah selesai nanti kita tutup, kemudian dicolokkan. Ada settingnya 1, 2, 3 di sini. Jadi cara kerjanya itu ini mengisap semua moisture, semua kelembapan, semua kadar air, kadar cairan yang ada di bahan yang kita mau keringkan, baik itu daging, baik itu buah-buahan, pisang, apapun yang kita mau keringkan itu semua ditarik. Jadi dikeluarkan di sini. Memang lama prosesnya, mungkin 8 jam, ya. Tapi setelah 8 jam itu daging itu akan kering dan siap dikonsumsi tanpa dimasak lagi. Ya buah tentu nggak bisa nggak masak lagi tuh. Kalau daging ini tinggal kering, tinggal makan aja. Ini settingnya ada 1, 2, 3. Jadi tinggal yang mau kering atau agak basah dikit itu. Oke, langkah pertama kita masukin dulu ini daging ini. Kita susun sedemikian rupa sampai penuh ya. Jadi ini kayak main puzzle aja. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Ada juga pernah aku campur ini dengan bumbu sate atau bumbu pecel. Tapi jelas-jelas dengan kecap manis itu nggak pernah ketinggalan. Walaupun kita kita campur dalam adonan ini bisa juga bumbu sate atau peanut butter. Kalau campur peanut butter lagi lebih bagus lagi, lebih berat kalorinya. Tapi aku nggak pernah lupa kecap manis. Di sini yang punya tuh merek ABC sih. Tapi Bango bisa juga. Nah, ini yang aku lupa. Sebenarnya ini direndam dulu, dibiarkan mungkin 2 jam, 3 jam supaya bumbu itu meresap. Tapi untuk keperluan syuting video ini, aku langsung masukin aja. Nah, setelah penuh seperti ini, kita masukin lagi tray yang kedua. Apa sih namanya ini? Tatakan yang kedua. Sampai pokoknya ini habis dah dagingnya. Di sini kita bisa juga isi dengan buah.
Caranya ya tinggal buahnya dipotong tipis-tipis saja, atau apa namanya, sesuai tebalnya sesuai selera. Nah, bagiku sekitar cukup tipis. Buah apa yang kalian suka? Lagi-lagi tergantung selera, karena yang menjalani perjalanan kalian nanti ada kalian sendiri, bukan orang lain. Jadi makanan ya harus selera, harus sesuai apa yang kalian suka. Bisa juga di sini pakai pisang, tapi buah yang ada saat aku ini hanya adalah apel dan plum. Dan bagi yang buah bulat seperti ini yang ada bijinya di tengah, ya aku motongnya gini. Suka-suka aja motongnya, cara bagaimana cara motongnya terserah. Yang penting bisa dipegang dan dimakan nantinya. Dan kemudian tinggal masukin buahnya ke satu tray yang kosong. Tadi mesinnya penuh ya ini. Tadi lagi-lagi aku hanya mencontohkan untuk kepentingan video syuting ini. Nah, setelah traynya penuh semua, tutup dengan mesinnya. Pastikan ini di 0, mulai dengan 0 ya. Oke, kalau kita buru-buru bisa aja ini apa namanya, lock. Oke, lock. Kita mulai di settingan ketiga. Oke, sampai ketemu di 8 jam setelahnya. Nah, ini kalau dagingnya beku, atau bukan beku sih, setengah beku, ini enak motongnya, sampai setipis mungkin bisa. Nah, ya inilah gunanya daging di setengah bekukan, sehingga mudah dipotong untuk setipis mungkin sesuai selera. Nah, sedangkan untuk yang di oven, ini bumbunya lagi-lagi kecap manis, sambal. Di sini aku pilih sambal agak pedas sedikit dari tadi Jawara, kemudian bubuk bawang dengan sedikit apa bahasa Indonesianya, peanut butter. Jadi kita aduk aja lagi sampai merata ya. Selalu aku pakai itu baking soda bubuknya supaya bisa melembutkan daging. Nah, karena dagingnya agak setengah beku ya, jadi agak sulit untuk peanut butternya bergabung dengan daging-daging dengan adukan ini. Maka aku menggunakan tangan untuk diremas-remas adonan ini ataupun marinade ini. Aku biarkan sejam 2 jam di suhu temperatur di tempat ya. Kalau kita mau guna lebih lama lagi, sebaiknya ditaruh di kulkas supaya dagingnya tidak rusak. Nah, sebelum kita masukkan daging ini ke tempat oven ya, traynya, sebaiknya kita semprot dulu dengan canola ataupun minyak semprotan minyak ya, supaya nanti itu enggak lengket. Atau kalian mau, ini bisa juga dilapisin dengan aluminium foil sehingga nanti enggak lengket, tapi sama aja. Kemudian kita susunlah ininya, dagingnya. Ada juga yang bilang ini bisa dilakukan dengan cara menjemur di matahari. Nah, itu belum pernah aku coba. Mungkin prosesnya juga agak lama ya.
Nah, kalau seandainya tempatnya nggak cukup, ya tinggal geser-geser aja dikit dah. Sekarang kita masukkan ke oven yang tadinya udah aku panaskan, siap untuk menerima daging. Dagingnya kita masukkan ke oven. Nah, kita tunggu aja sampai matang. Nah, setelah lebih dari 8 jam berlalu, kita lihat apakah sudah selesai. Sedangkan yang di oven ini udah dari tadi ya, udah dimakan dikit-dikit, jadi ada kurang spot-spotnya tuh. Mari kita periksa yang di ini, di hidratornya. Matiin. Kita lihat. Kita bawa ke tempat yang terang. Kita coba lihat di dalamnya bagaimana. Apakah merata? Ini berkurang ya, seperti kalian lihat kemarin itu 1 cm, sekarang berkurang setengahnya. Kita potong. Nah, dalam dengan luar sama ya, berarti udah merata pengeringannya. Ini bekas-bekas jaringan di hidratornya. Sedangkan yang dari oven, ini dari oven, kelihatan lebih kering. Jadi lebih, apa namanya bahasa ini saya, lebih crunchy dah gitu. Nah, tinggal dipatahkan. Sedangkan ini memang lentur, dipatahkan juga nggak bisa karena memang prosesnya diambil segala macam kadar air di dalamnya. Sedangkan yang dari oven menjadi kering seperti ini. Walaupun rasanya ya katakanlah seperti kerupuk aja gitu ya, dengan rasa daging. Sedangkan ini yang dari dehydrator ini empuk dan agak kenyal gitu. Jadi makannya bisa dihisap, dikunyah, dihisap, dikunyah sambil jalan. Kemudian kalau kita bawa jalan-jalan ke gunung ataupun ke alam bebas, ya tinggal kita masukkan ya semua jerkinya di dalam kontainer ini plastik, atau kadang di sini juga disebut ziplock. Tinggal ini biasa bisa didapat dari toko-toko Borma atau Giant gitu sejenisnya ya. Ya, ini juga akan menjaga kelembapan ataupun di dalamnya bisa tahan lama. Demikian dulu videoku kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata-kata orang bule di sini, look after yourself and each other.